Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang Kingdom Animalia. Ya, ini termasuk materi klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi kita bisa lihat soal yang ada di depan sini. Di situ ada gambar cacing parasit pada pencernaan manusia. Kemudian kita disuruh untuk memilih pernyataan mana yang benar. Kalau kita melihat di situ ada cacing parasit pada pencernaan manusia, berarti kita bisa menyimpulkan kalau cacing tersebut, cacing yang ada di depan ini adalah cacing Ascaris lumbricoides ya. Nah, ini adalah cacing Ascaris lumbricoides. Kemudian kalau kita melihat dari pernyataan-pernyataan yang ada, sekarang kita lihat dulu untuk klasifikasi dari Ascaris lumbricoides. Jadi kalau kita melihat untuk filum-filum dari terutama untuk invertebrata kelompok cacing, itu kan ada 3 jenis ya. Nah, 3 jenis di sini apa saja? Kita bisa lihat di sini. Untuk kelompok cacing itu ada 3, yaitu yang paling sederhana itu adalah dari kelompok Platyhelminthes. Yang kedua itu dari kelompok Nemathelminthes. Dan yang ketiga ini dari kelompok Annelida. Nah, kalau kelompok yang Platyhelminthes ini adalah kelompok cacing pipih. Kemudian kalau Nemathelminthes ini adalah cacing gilik ya. Kalau Annelida ini merupakan cacing gelang. Nah, kita beri contoh satu-satu. Untuk cacing pipih misalnya di sini ada cacing pita. Untuk cacing gilik di sini misalnya ya ada cacing perut. Kemudian kalau ini misalnya ada cacing tanah. Nah, kalau kita bisa simpulkan di sini berarti untuk kelompok Ascaris lumbricoides itu berarti dia termasuk Nemathelminthes. Jadi kalau di sini di option B itu ada pilihan cacing ini termasuk filum Annelida, jelas jawaban yang B ini adalah salah ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat option A. Manusia akan terinfeksi bila memakan sayuran yang mengandung cacing ini. Cacing ini adalah cacing yang menginfeksinya itu bukan nempel di sayuran, tapi biasanya ini biasanya di tanah, dan biasanya anak kecil yang sering kena cacing ini. Jadi kayak misal main kukunya ini kena tanah kemudian termakan secara tidak sengaja, itu biasanya bisa menyebabkan cacing ini menginfeksi tubuh anak tersebut kayak gitu. Jadi kalau yang A, option A ini juga jawabannya salah juga. Kemudian yang C, cacing ini bersifat monoseus dengan fertilisasi internal. Kalau cacing yang bersifat monoseus itu adalah dari golongan Platyhelminthes. Jadi kalau untuk Nemathelminthes itu sudah dioseus. Jadi di sini otomatis kalau monoseus ini berarti salah juga. Karena harusnya cacing Ascaris itu sudah sifatnya dioseus karena ukuran jantan dan betinanya pun berbeda. Jadi kalau ukuran jantan itu lebih kecil daripada ukuran yang betina. Kemudian yang D, larva cacing ini dapat melalui paru-paru inang. Nah, ini jawaban yang tepat. Jadi kalau kita lihat dari siklus hidup dari cacing Ascaris, dia itu dapat melalui paru-paru inang. Jadi ketika kita misal tidak sengaja memakan larva dari cacing ini, kemudian masuk ke sistem pencernaan kita, kemudian setelah itu ke usus, kemudian diserap oleh jaringan darah, kemudian masuk ke jantung, kemudian lagi masuk ke ini paru-paru inang ya, kemudian masuk lagi ke ini kembali lagi ke trakea dan kembali tertelan lagi, kemudian masuk ke usus lagi, kemudian jadilah cacing dewasa. Jadi ini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Kalau jawaban E kenapa salah? Cacing ini masuk ke tubuh inang dalam fase Cysticercus. Fase Cysticercus ini
Ini adalah fase cacing pita pada saat di otot dari tubuh inangnya. Jadi bukan fase pada Ascaris lumbricoides. Jadi jawaban yang paling tepat di situ adalah yang D.